terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Timothy menyambung tadi pertanyaan saya, apakah kemudian ada pertimbangan untuk membuka akses bantuan asing untuk bisa menyalurkan logistik yang sudah terkumpul ini kepada saudara-saudara kita? Ya, sejauh ini sesuai dengan pernyataan terakhir dari Pak Mensesnek bahwa pemerintah masih belum membuka bantuan dari negara asing begitu ya. Karena memang Pak Presiden memastikan bahwa pemerintah terus bekerja, pemerintah terus akan mengoptimalkan segala daya upaya untuk mengerahkan ini. Tadi kalau berkaitan dengan pemerintah daerah tidak mampu begitu karena dananya kurang begitu. Kemarin waktu rapat di Aceh, Pak Presiden sudah memerintahkan adanya tambahan anggaran 4 miliar per kabupaten kota untuk Pemda ini membantu percepatan penanganan bencana. Lalu untuk provinsi juga Pak Presiden sudah menambahkan anggaran sekitar 20 miliar per provinsi untuk penanganan bencana. Jadi saya kira Pak Presiden memberikan perhatian yang serius, memberikan komitmen yang tegas bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional dan oleh karenanya kehadiran Pak Presiden besok di Aceh tentu menjadi wajah pemerintah bahwa Pak Presiden itu ingin mengecek langsung, ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang terisolir itu dapat dijangkau dan bantuan itu bisa didistribusikan langsung kepada daerah-daerah terisolir. Jadi sampai hari ini Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk terus mengoptimalkan segala daya upaya dan kami belum memutuskan untuk menerima bantuan dari negara asing. Oke, Gitu. Pak Murtalamudin, besok Presiden Ya, akan berkunjung ke Aceh. Menurut Anda, kalau presiden saya yakin dan seyakin-yakinnya memang perhatian dia ingin menyelesaikan. Tapi di bawah tidak dijawab dengan jujur oleh para pembantu beliau. Seperti kasus listrik yang katanya malam minggu akan 100%. Nyatanya sampai hari ini listrik masih mengalami pemadaman. Pak Bahlil asal cakap aja. Dan yang lain juga begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa soal presiden, Pak Timothy katakan sudah betul. Bahwa presiden memang serius, tapi di bawahnya belum. Buktinya penambahan helikopter sampai hari ini tidak terjadi. baik, artinya menurut Anda masih ada koordinasi yang masih harus dibenahi, jajaran yang ada tidak berjalan sesuai instruksi dari Presiden? Betul, betul, sangat betul. Oke, baik. Sedikit saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah saat ini? Tolong selamatkan orang Aceh, terutama warga yang hari ini terisolir. Jangan sampai terjadi bencana baru, yaitu bencana kelaparan di sana. Karena hari ini di wilayah itu jangankan beras, beli garam aja mereka udah nggak ada garamnya. Itu di tengah kawasan tengah. Jadi tolong jangan abaikan bahwa mereka rakyat Indonesia, bahwa mereka bahagian dari NKRI yang butuh perhatian pemerintah pusat. Oke. Jangan karena alasan-alasan birokratis pemerintah membunuh mereka atau membuat mereka. Bayangkan sekarang ada lansia, anak-anak, ibu menyusui, dan orang baru melahirkan, sekarang tidak punya makanan atau gizi yang cukup. Apa jadinya mereka? Itu yang perlu disampaikan. Bukan persoalan presiden serius. Sudah kita bilang satu-satunya cara adalah drop udara, tapi itu tidak dilakukan lebih daripada sebelum presiden memerintahkan. Pertanyaan saya di mana? Apa kami tidak dianggap? Apa kami dibiarkan begini saja? Di tengah kekurangan sumber daya di daerah, kami nggak punya helikopter. Kami ingin, apa salahnya sih kalau demi bantuan itu misalnya asing membantu helikopter atau apa? Apa yang akan membuat kehilangan muka pemerintah daripada... Saya kira keselamatan rakyat adalah yang utama dari penyelenggaraan sebuah negara. Tidak penting dari mana datangnya. Apa yang akan mengganggu kehilangan muka pemerintah daripada mati rakyat, mati massal, atau kekurangan gizi atau kelaparan itu. Baik. Apa yang lebih hebat daripada itu? Sehingga selalu pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, Pak Murtalamudin, sekali lagi kami turut berduka apa yang terjadi di Aceh. Suara-suara yang Anda sampaikan ini kita harapkan didengarkan oleh pemerintah. Besok Presiden akan berkunjung ke Aceh. Kita tunggu seperti apa langkah selanjutnya sambil mengawal juga informasi ini kepada publik. Apa yang terjadi di Aceh, duka yang dirasakan saudara-saudara di sana, itulah duka yang kami rasakan saat ini. Untuk saat ini Pak Murtalamudin kirim salam untuk saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Head to Head with Elvira. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Firdaus ingin komentar terlebih dahulu Pak, karena ini
prosesnya memang agak panjang, tapi kita lihat ini adalah bencana hidrometeorologi yang bertanya-tanya kenapa bisa terjadi begitu di tanah Aceh dan Sumatera. Elvira, Indonesia itu adalah negara yang paling banyak mengalami bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Tahun 2025 ini setidaknya ada 2.998 yang sudah tercatat. Ya, bencana alam dan majority adalah bencana hidrometeorologi terkait iklim, cuaca, dan tanah longsor. Ya. Beda dengan gempa. Gempa kita tidak tahu kapan, di mana, dan berapa besar magnitudenya. Tetapi kalau terkait dengan banjir, longsor itu kita sudah diajarkan ya tahun demi tahun, dekade demi dekade seharusnya kita tidak gagap. Negara seperti Jepang, dia tahu bahwa sehari itu rata-rata 2 kali gempa, mereka lebih siap untuk menghadapi gempa sebesar apapun. Walaupun demikian mereka tetap akan menghadapi tantangan yang berat. Ya. Terkait dengan banjir sebetulnya ya setiap tahun kita dilatih sebetulnya ya. Tapi kemudian kenapa kita selalu gagap? Ya karena apa? Karena tadi mungkin ini koreksi buat kita bersama ya, bahwa kita selalu kemudian sepakat bersama untuk mengevaluasi, tapi setelah itu tindak lanjutnya tidak pernah tuntas. Kenapa? Karena kita lihat dari bencana ke bencana kita selalu gagap. Ya, dan bayangkan apa yang terjadi di Aceh ya, Sumatera Utara dan kemudian Sumatera Barat. Ya, walaupun kita akui bahwa memang ini situasi anomali yang luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan curah hujan di Aceh itu di PD itu 411 mm dalam waktu cuma 24 jam kurang lebih ya. Lalu kemudian di Aceh Utara 310 ya. Ini curah hujan yang sangat ekstrim sekali. Nah, sebetulnya 4 hari sebelumnya kan ya Malaysia 10 negara bagian kan terendam. Dan Vietnam dan juga Thailand, kemudian Bangladesh ya. Lalu kemudian BMKG sudah juga merilis potensi bibit siklon yang akan berpotensi dengan curah hujan ekstrim di wilayah ya lintang utara 5 tadi ya. Tapi kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Murtado tadi bahwa sepertinya ya komunikasi publik kita dikaitkan dengan risiko bencana kan masih jauh dari ya dipahami oleh pemerintah daerah maupun publik ya. Dan ini memang salah satu yang harus kita pastikan ke depan ini tidak akan terjadi lagi ya. Kalau di luar negeri kita tahu jam berapa nanti akan ada tornado di titik mana kira-kira di county mana itu jamnya detiknya udah tahu ya, sehingga kemudian upaya evakuasi dilakukan dalam rangka meminimalisasi tadi korban jiwanya. Kembali ke bencana hidrometeorologi ini ya. Kita gamang, kita gagap, dan kita tidak selalu menyiapkan diri. Ya tadi seperti dikatakan 13 hari sudah berlalu, ya harusnya 13 hari itu kalau pengalaman di luar negeri, pengalaman yang saya amati ya, mereka punya itu ya maksimum 7 hari. Kenapa tadi? Bahwa orang bisa bertahan survive itu dalam tanpa minum itu ya 7 hari. Ya, beyond itu barangkali itu memang tadi. Seperti dikatakan ya teman kita di Walhi itu adalah memang kuasa Tuhan yang bekerja gitu kan. Tuhan juga tidak akan membantu kita kalau kita kemudian tidak ada ikhtiar. Ya sekali lagi berkali-kali kita diajarkan tapi kita tidak bisa belajar. Harusnya di hari ke-13 ini kita harus sudah tuntas pasca bencana. Dan saya berkali-kali mengingatkan, kami punya WA group juga ya. Kita baru masuk di awal musim hujan dan kita baru masuk di awal krisis iklim. Kita tidak bicara lagi dengan perubahan iklim ya. Kita sekarang dari titik krisis iklim. Ya, krisis iklim ini kemudian ya situasi ekstrim, temperatur sangat tinggi sekali atau kemudian curah hujan yang sangat ekstrim sekali dalam waktu yang pendek sekali dan atau kemudian tinggi dalam waktu yang panjang sekali. Ya. Di negara lain juga mereka mengalami hal yang sama, tapi kemudian ya sistem retensi alami mereka bekerja. Ya, vegetasi mereka memang dijaga, direncanakan dengan baik. Dan mereka berbeda dengan kita? Sangat berbeda. Ya, Gambarannya seperti apa? Kita harus akui bahwa kita sebetulnya tidak punya desain ya yang seharusnya kita miliki dalam kerentanan yang kita miliki ya. Ya, BNPB ya kejadian katakan ya pasca tsunami Aceh lalu kemudian ya BNPB selalu kemudian mengkalkulasi bahwa setiap tahun berapa potensi bencana, kebumian, kemudian hidrometeorologi dan sebagainya gitu. Tapi tidak dituangkan ke dalam ya strategi mitigasi yang harusnya kita lakukan. Ya kita lihat tadi kalau
keluhan bahwa harusnya mobilisasi resources itu harus dilakukan dengan cepat dalam waktu kurang 7 hari. Ya, kalau kemudian banyak yang bertanya ke saya juga kenapa pemerintah tidak mendeklar bahwa ini bencana nasional. Karena begitu luasnya, begitu masifnya ya. Dan ingat, kejadian tsunami kan dilokalisir di pesisir dan tidak jauh ke dalam. Kalau ini dari hulu sampai ke hilir. Ya, dan juga yang sangat mengejutkan teman-teman saya di luar negeri, di Amerika, bahwa sepertinya hanya di Indonesia dan pernah di Afrika bahwa ketika cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, kemudian yang mengalir ke hilir itu adalah batu, kayu, ya, dan lumpur. Ya, di kita memang terjadi dinominasi lah kayuan. Artinya apa? Vegetasi kita di hulu betul-betul sangat hancur sekali. Ya, saya menjelaskan ke mahasiswa saya ya, 1 meter kubik air yang ada di ketinggian 2.500 dpl di atas muka laut ya, ketika kemudian energi kinetik ini turun ke bawah dengan kecepatan tinggi, daya rusaknya 1000 kali. Bayangkan 1 meter kubik. Ya. Daya rusaknya Ya, 1000 kali. bayangkan apalagi dengan curah hujan yang tinggi sekali ya, daya rusak yang sangat masif sekali, tentunya kemudian ya domino efeknya ini yang membuat ya situasinya betul seperti yang kita lihat di tayangan rekaman-rekaman yang ada, dan sangat mengerikan sekali. Saya tidak pernah membayangkan bencana ini akan semasif ini, walaupun ya dalam beberapa kesempatan dalam diskusi saya mengatakan bahwa Indonesia bersiap menghadapi situasi ya, anomali cuaca. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh Timothy bahwa by theory di daerah ekuator itu kan tidak akan ada cyclone tropis. By theory, kenapa? Tekanan udara yang tinggi di utara kemudian dinetralisir di Khatulistiwa, atau sebaliknya tekanan tinggi di selatan kemudian rendah di utara dinetralisir. Tapi kemudian dalam 10 tahun terakhir ini kita akhirnya teori itu tidak berlaku. Kita mengalami kemudian siklon yang sangat ya Seroja dan sebagainya gitu kan. Dan ini terjadi, dan kan kita juga lagi menunggu bibit ya siklon 1S yang juga akan mungkin punya dampak ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada bencana yang tidak bisa kita prediksi kecuali gempa bumi. Kalau banjir ya dan kemudian tanah longsor, sebetulnya kita sudah punya kemampuan lebih dari cukup ya. Tadi Timothy mengatakan bahwa ya Presiden Prabowo sangat concern sekali. Memang benar, saya akui bahwa beliau ke air itu karena di manifestonya beliau itu sebelum maju jadi presiden, salah satu item itu tentang air, ketahanan air. Karena ketahanan air itu menentukan ketahanan pangan, menentukan ketahanan energi, dan juga ketahanan nasional, sekaligus air juga akan membawa bencana. Karena di semua kitab suci diceritakan bahwa kiamat nanti itu adalah dimulai dari air. Suatu komunitas, satu negara yang tidak mampu mengelola airnya, udah, itu akan berakhir dengan tragis nanti. Gitu. Dan Indonesia apakah masuk dalam posisi itu? Oh, sangat masuk sekali. Makanya saya katakan, kita itu adalah negara yang sebetulnya sangat rentan sekali. Karena kita tadi dikelilingi oleh ring of fire, kemudian bencana kebumian kita tinggi sekali. Gempa, gunung meletus, kemudian bencana terkait dengan hidrometeorologi sangat tinggi sekali. Tapi sekali lagi saya katakan, seharusnya inilah pelajaran terakhir yang harus kita ambil hikmahnya. Tidak boleh. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi.